Halo semua, tahukah kamu bahwa salah satu gangguan yang paling penting untuk dibahas dalam bidang THT adalah tuli? Mari kita pelajari apa itu tuli dan bagaimana kita dapat mencegahnya. Telinga adalah organ indera yang bertanggung jawab untuk pendengaran. Setiap bagian telinga memiliki peranan penting dalam menyediakan informasi bunyi ke otak. Secara umum, telinga terbagi atas telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Gangguan pendengaran disebabkan oleh gangguan salah satu atau beberapa bagian dari telinga luar, tengah, ataupun dalam. Menurut Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO, tuli diartikan sebagai gangguan pada telinga di mana seseorang tidak dapat mendengar sebaik orang-orang pada umumnya. Biasanya, seseorang dapat mendengar suara yang volumenya lebih dari 20 desibel atau setara dengan mendengar bisikan dari jarak 1,5 meter. Jenis tuli dapat dibagi menjadi dua, yaitu tuli konduktif dan tuli sensori neural. Tuli konduktif disebabkan oleh adanya gangguan atau kerusakan pada telinga sehingga getaran tidak dapat mencapai koklea. Gangguan bisa terjadi di telinga luar, membran timpani, telinga tengah, maupun tulang-tulang pendengaran. Contoh penyakit yang dapat menyebabkan tuli konduksi adalah sumbatan pada telinga luar akibat kotoran telinga, kapas cotton bud, atau benda asing lainnya. Adanya lubang pada gendang telinga misalnya akibat infeksi juga dapat menyebabkan tuli konduksi loh. Tuli jenis lainnya adalah tuli sensori neural yang merupakan tuli akibat gangguan pada koklea atau disebut juga sebagai rumah siput dan gangguan pada saraf pendengaran. Koklea adalah sebuah organ kecil pada telinga dalam yang di dalamnya terdapat saraf pendengaran. Kedua bagian ini berfungsi dalam menghantarkan suara yang kita dengar menuju otak sehingga dapat kita mengerti. Gangguan pada koklea dan saraf pendengaran bisa terjadi karena kelainan bawaan sejak lahir pada telinga dalam dan karena gangguan lain seperti labirinitis, trauma pada labirin atau saraf pendengaran, suara bising, obat-obatan, penyakit pada otak seperti infeksi atau tumor, penyakit sistemik seperti campak, gondongan, penyakit autoimun, presbikusis, dan penyakit lain-lainnya. Bagaimana dan kapan kita harus memeriksa pendengaran kita? Jika kita atau orang-orang di sekitar kita memiliki tanda-tanda gangguan pendengaran, maka harus dilakukan tes pendengaran. Tanda-tanda gangguan pendengaran yaitu telinga berdenging, bicara terlalu keras sehingga mengganggu lawan bicara, sering meminta lawan bicara mengulang ucapannya, sulit mendengar percakapan, atau menonton televisi dengan suara keras hingga mengganggu orang lain. Sebelum melakukan tes pendengaran, perlu diinformasikan kepada dokter jika kita sedang flu ataupun infeksi telinga, karena dapat mempengaruhi hasil tes. Selain itu, dokter juga akan memeriksa liang telinga kita untuk memastikan bahwa tidak ada kotoran atau benda lain yang menyumbat. Tes pendengaran ada bermacam-macam, yaitu tes berbisik, di mana kita harus menutup telinga kita dan dokter akan membisikkan kata-kata dari belakang, dan kemudian kita harus mengulangi kata-kata tersebut. Tes lainnya adalah tes garpu tala. Dengan garpu tala, dokter akan memeriksa respon kita terhadap suara dan getaran di dekat kedua telinga. Ada juga yang disebut sebagai tes audiometri tutur untuk mengetahui seberapa keras suara yang harus diperdengarkan sampai kita dapat mendengarnya, dan tes audiometri nada murni. Pada kedua tes ini, kita akan diminta menggunakan headphone dalam volume atau nada yang bervariasi. Terdapat tes-tes pendengaran lainnya yang dapat dilakukan seperti auto-acoustic emission, brainstem evoked response audiometry atau disingkat sebagai BERA, dan timpanometri. Lalu, bagaimana kita dapat mencegah terjadinya tuli? Pertama, untuk tuli konduksi, cegah terjadinya infeksi telinga dengan cara segera berobat bila terjadi flu dan pilek, karena penyakit tersebut dapat menjadi faktor resiko untuk terjadinya infeksi telinga. Kemudian, jangan memasukkan benda seperti cotton buds, kapas, kain, ataupun tisu ke dalam liang telinga, karena selain dapat menyumbat liang telinga, benda-benda tersebut jika dimasukkan terlalu dalam dapat merusak gendang telinga. Hindari juga mengorek telinga sendiri karena dapat beresiko melukai telinga dan mendorong kotoran telinga masuk lebih dalam. Bila terasa ada kotoran yang menyumbat, maka periksakan diri ke dokter untuk segera dibersihkan. Kedua, untuk tuli sensori neural,
Bila tempat kerjamu berada pada lingkungan yang bising, maka pakailah penutup telinga dan pastikan berkala bahwa bising di tempat kerjamu tidak membahayakan telinga. Apabila kamu menggunakan headphone, maka pastikan menggunakannya dengan volume yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu lama. Cara mudahnya, ingat aturan 60-60, yaitu tidak menggunakan headphone dengan volume lebih dari 60% volume total dan menggunakannya tidak lebih dari 60 menit per hari. Selain itu, penting juga untuk melakukan tes indera pendengaran secara berkala setidaknya 6 bulan sekali. Jangan lupa juga untuk langsung memeriksakan diri ke dokter THT bila mengalami gangguan pendengaran sehingga mendapatkan pengobatan sedini mungkin.